Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang sangat luar biasa. Terima kasih atas antusiasnya dalam presentasi saya. Sedang menjalankan tugas modul 1.4 restitusi. Ini dua mantan saya, Resti dan Tuti. Oke, ini saya orang yang paling serius, makanya saya memaparkan nanti tentang budaya positif. Oke. Itu untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Yang di YouTube kan nggak tahu nih siang, malam, sore, yang pada hari ini gitu. Oke. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan. Kalau kepercayaan itu di KTP nggak ada, makanya keyakinan. Kalau beragama kan yakin punya agama. Kalau percaya ya percaya, sing ora ya ora. Kalau yakin semua punya keyakinan. Untuk itu mari kita mulai pembelajaran pada kegiatan pada hari ini agar tetap selalu serius dan tidak ada yang bercanda, karena saya tidak pernah bercanda, selalu serius. Ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Berdoa singkat, cepat, padat. Yang penting presentasinya. Ya nggak coy. Oke. Ini Indonesia Raya dulu ya. Oh iya. Oh iya. Untuk menghormati Indonesia Raya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini mengikuti iramanya saja. Oke, 3, 2, 1. Silakan hadirin untuk duduk kembali. Baik, kami lanjutkan tadi tentang pemahaman budaya positif. Tujuan budaya bukan budidaya, budaya positif. Beda budaya dengan budidaya. Nanti setelah materi saya jangan lupa giginya dibasuhi air.
Dan jangan lupa minum obat Kombantril karena mules-mules. Ya, ini maklum lah mantan penjual obat di pasar Koplat hari Rabu dan hari Kamis. Ya, oh ya hari Minggu. Kalau Rabu Kamis itu Vikon. Ya. Bagi bapak ibu guru yang CGP pasti terngiang yang hari Rabu dan Kamis jadwalnya Vikon, mau sesi A atau sesi B. Dan sampai ingat jadwalnya jemput atau Vikon dulu gitu. Oke, tujuan dari memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dewantara dengan Dewantara itu nama yang sama tetapi tempat yang berbeda. Kalau di tempat kami Dewantara, kalau daerah Wetanan itu Magetan, Ngawi, Dewantara. Jadi bukan itu doh, Dewantara. Itu dihubungkan dengan konsep budaya, bukan budidaya ya, budaya. Ya. Hampir sama, tapi itu makna dan artinya berbeda antara budaya dengan budidaya. Budaya itu kebiasaan. Nah ini kayak pelajaran sosiologi ya, ya hampir sama lah ya. Budidaya udang. Nah kalau budidaya itu dari kecil sedang sampai besar itu budidaya. Tapi kalau budaya itu kesepakatan bersama yang secara tidak langsung atau tidak disengaja secara terus menerus, itu namanya budaya. Itu bedanya budidaya dengan budaya. Berkesinambungan tapi caranya berbeda. Dan lingkungan positif di sekolah berpihak pada murid. Saat ini budaya positif di sekolah ini lagi trending topik karena banyaknya hal-hal yang sekiranya metodologi sama kayak beda ya, beda. Metode, cara, metodologi itu ilmu dan analisa menuju. Nah itu kata dosen saya waktu, ya benar orang salah ya karena benar lah ya. Ya, pakai kamus bahasa Indonesia. Ini Mawi nanti logout dari PowerPoint. Sebentar lagi ada asar saya dipanggil takmir. Itu jadi tujuannya adalah dengan konsep budaya. Budaya itu kesepakatan bersama yang dilakukan secara terus menerus, namanya budaya. Dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ini baru satu saja sudah 3 menit. Targetnya 60 menit teman-teman. Jangan lupa setelah ini keluar dari ruangan langsung diminum airnya biar gigi tidak kering, dan jangan lupa Kombantril biar perut tidak mulus. Oke, yang kedua, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Nah, memahami peran sebagai guru, ya, kita itu sebagai aktor, sutradaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kementerian, menteri yang disokong oleh para ahli-ahli menteri, asisten ahli dan staf ahli menteri, merumuskan skenario pendidikan, merumuskan skenario pendidikan. Nah kita ini sebagai pelakunya, ada pelakunya guru, pelakunya murid, pelakunya wali murid. Nah bagian dari itu Pak Gubernur, termasuk di dalamnya kita itu berperan. Peran itu artinya kita pelaku, aktor. Nah, sebagai guru untuk membangun
Membangun itu dari pondasi, tembok, rangka, beton, dan sampai dengan atap. Membangun budaya positif yang tadinya itu kalau murid tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu dianggap anak itu tidak baik. Selalu kita berkesan kepada murid itu negatif. Orang kasih keyakinan negatif. Kamu tidak pakai dasi negatif, tidak pakai sepatu negatif. Dengan adanya aturan dilarang, jangan. Nah, tetapi dengan disiplin positif kita merubah konsep, merubah mindset, merubah paradigma. Negarawan paradigma menjadi hal yang positif, itu menjadi hal yang positif. Yang tadinya kita berpikir negatif kepada murid-murid kita sekarang berubah konsepnya menjadi hal yang positif. Mau itu anak datangnya terlambat, kita harus berpikir positif. Siapa tahu tadi kucingnya meninggal, takziah dulu. Berpikir positif. Nah, misalnya tadi mau berangkat sudah bajunya disetrika terus dikencingin atau dijatuhi kotoran cicak. Wah, kita harus berpikir positif thinking, berpikir positif. Nah, ini tujuan. Ini 10 menit lanjut ya. Mohon maaf, ini saya orang yang serius, jadi ini kita lanjut. Ini baru tujuan, baru 2 menit tujuan. Yang selanjutnya pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju kita menginginkan murid dengan disiplin positif atau karakter yang baik? Setuju. Oke, setuju? Setuju. Kayak konser pokoknya. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman bersifat tidak mendidik karena menyebabkan trauma terhadap anak. Ya. Lalu yang ketiga, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Alasannya setuju. Ada yang mau menjawab? Alasannya setuju. Memberikan hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke, selanjutnya yang keempat, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Oke, setuju ya. Jadi ada 2 hal yang tidak disetujui dan ada 2 hal yang tidak disetujui. Oke. Jangan di sana saja. Cek, nah masih bisa. Ini mungkin kualat karena ada tetap bagus. Tapi YouTube nggak mengenal waktu atensi ya. Jadi saya lanjut karena ini ditargetkan 60 menit. Ya. Etok-etoknya di kamera nggak tahu ya. Ya, oke. Orang apa jadi PP saya, Bu yang jadi nggak apa-apa. Itu natural. No edit. Nah, transparan. Tapi nggak di kamar mandi transparan kan sering sedikit enak. Jadi ada 2 hal yang tidak yang tadi kita sepakati dan ada 2 hal yang
tidak kita sepakati. Oke, tenang saja. Setelah ini bakso, saya tak kira mesti lupa. Itu cukup kan? Sebentar, ini sensor. Cukup. Mau tadi suruh ngecek sudah masuk rekening yang kemarin atau belum? Saya belum ngecek. Yang di apa lokator ya? Sing penting suwe-suwe. Ya. Oke. Yang selanjutnya ruang lingkup budaya positif. Ruang lingkup budaya positif ini. Biar panjenengan bisa mendeleng ke depan ini. Ini kalau saya di sini, kan nggak kelihatan. Jadi saya menyingkir sedikit. Ya. Yang pertama di kita dulu sih. Ini bisa murung nggak? Yang penting nanti dipencet suwe ya. Oh ini, ini kebablasan. Kayak dosen teman-teman. Oke, ini yang pertama perubahan paradigma belajar. Oke, nah paradigma perubahan paradigma belajar, perubahan belajar diwala-wali pada bahasa mawon ya. Hanya depan belakangnya berbeda. Yang pertama, ya baru yang pertama. Baru yang pertama ya. Iya. Enggak bisa dikecilin. Saya aja udah terlanjur gede, enggak bisa dikecilin. Seperti baju. Lalu yang kedua, disiplin positif. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Disiplin positif, ya Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan lupa setelah selesai ini membeli produk saya ya. Tadi kan budaya positif, bukan disiplin positif yang dijelaskan. Nah, maksudnya ini nanti jadi lama. Ini saya sudah lama-lamakan, nanti tambah lama. Kasihan yang mau jemput. Nah. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan universal. Universal. Nilai-nilai kebajikan bukan universitas, universal artinya banyak. Nah, ya Unilever itu yang buat makeup dikit ya. Produk-produk Unilever. Unilever itu ya ada, ya produk kecantikan termasuk sampo, sabun dan seukuran banyak di kamar mandi. Tisu magic ya itu garapannya Pak Sarif gitu. Waktu di kelas sama Pak Iman, waktu masih jomblo, tisu magic. Itu nggak boleh menyebut merek. Nanti itu karena notice YouTube saya, karena notice ini Mas aku pakai YouTube saya itu. Oke, selanjutnya yang keempat, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima, teori motivasi perilaku manusia. Nah yang keenam ada 5 lagi, walaupun komen ke-6 tetap 5. Seperti halnya orang-orang kalau ngomong ini ada 10 tangannya begini kan, banyak di TV ngomongnya ini 10 padahal tangannya 4. Ini 5 positif kontrol, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru loh ya, diingat-ingat, jangan yang lain-lain. Jangan yang lain. Posisi bukan positif ya. Tadi 5 posisi kontrol guru. Ini berpikir positif loh ya, berpikir positif. Untuk yang ketujuh, keyakinan kelas. Seperti tadi kita berdoa, bukan kepercayaan kelas, tapi yakin
Beda nggak sih yakin dengan percaya? Beda. Seperti saya yakin karo bojone wong Kebumen, yakin. Pacaran karo wong Pemalang ora sida, pacaran karo wong Kuningan ora sida. Yakinnya sama Kebumen, yakinnya dengan Kebumen, yakin. Gitu. Kalau percaya belum tentu yakin, tapi kalau yakin pasti percaya. Tapi jangan percaya kepada saya musyrik. Yang ke-8, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini bisa dikatakan dua penggabungan nama, bisa Mbak Resti sama Mbak Tusi. Yem, ya bisa. Itu kalau kemiri ada shopnya Tusium, sudah pernah belum? Nah, Dedek Febri bisa ajakin ke sana. Tapi kalau hari Sabtu saya tidak lokataria. Oke. Itu tentang ruang lingkup budaya positif. Baru 20 menit. Isi 40 menit lagi. Masih 40 slide. Hah? Masih 40 slide. Saya biasanya satu slide itu payung 5 obat. Oke, yang selanjutnya yaitu paradigma pembelajaran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya tadi yang saya sampaikan, bahasa netanya itu toro, bahasa kulonane tara. Nah, dari filosofi beliau ada dua penggolongan, yaitu pengajar dengan pendidik. Pengajar dengan pendidik. Pendidik adalah pengajar, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang dimaksud di sini, pendidikan ibarat kita menebar padi. Menebar padi, nah itu benih-benihnya disebar sebelum ditanam. Itu kan proses menanam padi, kita menyebar benih. Setelah menyebar benih, matun daun ya. Setelah daun nanti ditata lagi. Kalau nyebar itu kan tumbuhnya macam-macam. Ana sing kutek, ana sing dhuwur, ana sing lemu, ana sing kering, ana sing leteut. Lah kita nih cara menjabutnya, jabut bahasa Indonesia apa? Mencabut. Nah, cabut untuk wing lara banget ya Allah. Wis tua kaplak-kaplak saya berdulu untuk. Padahal rambutnya orang putih, kono wis siji loro lah sing putih. Nah, itu perilakunya kita mencabut bibit benih padi itu caranya berbeda-beda. Tapi bukan berarti ada 30 sekian siswa, atau dikatakan 36 rata-rata ya, sekolah itu satu kelasnya 36. Kita mengajarnya 36 cara, bukan. Tapi metodenya yang berbeda-beda. Mungkin yang 1, 2, 3 hampir mirip, kita bisa samakan. 5, 6, 7, 8 hampir mirip, kita samakan. Itu. Nah, setelah menanam, setelah kita mencabut, ditanam yang rapi. Itu berat padi. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan menciptakan
ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir, kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, ini maknanya luas. Jadi tadi kalau mengajar, ini panggonane, sawahe, ladange. Nah, sekarang pendidikan itu perilaku kita terhadap murid. Kita memuliakan untuk anak itu tercipta ruang bagi murid untuk bertumbuh. Jadi setelah tadi kita benih disebar, kita jabuti, kita tandurkan, mereka akan tumbuh sendiri-sendiri. Anak sing dikrokoti keong, anak sing kena perang, anak sing dikrokoti tikus, dan seketek bengeknya itu. Mati ya. Ada yang almarhum, ada yang mencencang dhuwur tapi jebulane kopong, ada yang mantuk-mantuk isi. Nah, itu tanduran mereka. Kita bebaskan mereka bertumbuh kembang secara merdeka batin, tidak karena tekanan, tidak karena paksaan. Lalu mereka bisa mandiri, lalu kekuatan kodratnya. Kalau kodratnya lewat-lewat, kau jadi tentara, ya bisa. Mau itu sangat, kau jadi dokter, ya pasiennya wedi didapat. Sesuai dengan kodrat karakternya. Nah, seperti saya suruh jadi pelawak, penontonnya nggak ada yang ketawa, karena saya orangnya serius, nggak bisa bercanda. Saya orangnya yang serius. Dari potongannya itu saya tambah orang yang serius, kalem. Suruh jadi guru, wah pas banget. Begitu 60 menit. Bapak bercanda. Nah, saya tadinya mau seperti itu, tapi nanti malam berdansanya, sekarang bercandanya, gitu Pak. Ya, itu kira-kira. Nah, yang terakhir, anak itu bertumbuh kembang tidak karena diperintah. Kalau anak itu terbiasa diperintah, seperti wajib militer, saya taruh kertas seperti ini, Mas silakan, Mbak, Mas, saya kasih kertas, ini mau diapain terserah. Anak itu bingung, ini mau saya apain? Kalau saya ambil takut, nggak saya ambil saya bingung. Ini biasanya anak-anak yang sukanya diperintah atau seringnya diperintah, tidak mekar ide-ide kreatif. Maka dari itu anak itu jangan banyak ketergantungan diperintah, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Tetap kita kawal, tapi jangan diperintah secara terus-menerus. Ya. Biarkan anak itu bertumbuh kembang. Kita 7 menit hemat. Slide 6. 40-an slide ya. 40 lu nembe 7 slide wis 27 menit atau rajos. Yang selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang serba-serba baru. Ada barunya kalau nggak new. New apa? Baru apa? Jadi baru, putra baru. Wah, besok kreasi baru. Istri baru. Istri baru jangan siji diomongan orang teng-teng. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu artinya kita mendalamnya anak, mendalamnya pendidikan, memandang pendidikan, cara metode berpandangan
pendidikan itu yang baru. Ora kaya sing biyen-biyen. Masih jenenge penghapus mabur. Terus apa namanya? Penggaris terbang, semua punya sayap. Nah, Kang Madoan, bisa sepatu gurune mabur, mana sayapnya. Kalau dulu serba bersayap. Kalau sekarang bidadari bersayap. Itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sing nemu siapa? Ini nanti saya jelaskan terang saja Pak, walaupun kotak 12 naik lalu 60 menit. Ini sudah 29 menit. Hitung slide setengah jam, 40 berarti 3 jam loh.